lagi. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Jadi kita bisa melihat pengertian dari metabolisme, yaitu seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam suatu makhluk hidup. Jadi selagi ada makhluk hidup itu hidup ya, maka seluruh reaksi yang terjadi di dalam tubuhnya itu dinamakan adalah metabolisme. Jadi seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam suatu makhluk hidup atau organisme. Oke, nanti metabolisme digolongkan menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Nanti ada anabolisme dan ada katabolisme. Kita lihat dulu masing-masing. Oke, kita lihat dari anabolisme dulu ya. Jadi anabolisme itu proses penyusunan senyawa kompleks dari sederhana ya, jadi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Terus kalau yang katabolisme itu proses pembongkaran ya. Jadi pembongkaran senyawa kompleks menjadi sederhana. Oke ya, jadi ada penyusunan, di sini ada pembongkaran. Kita lihat dulu ya, ini untuk mudah menghafalkannya kita bisa pakai ini ya, adik nyusu kakak karaoke. Maksudnya apa? Maksudnya ini ya, jadi anabolisme A ya itu nyusu, anabolisme itu penyusunan ya. Sedangkan kakak itu katabolisme itu pembongkaran ya, karaoke itu pembongkaran. Jadi adik nyusu kakak karaoke di sini maksudnya adalah anabolisme itu penyusunan, sedangkan katabolisme itu pembongkaran ya. Jadi di sini kita lihat pengertiannya lagi. Proses penyusunan ya, anabolisme proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana ya. Kalau kita logika juga mudah, namanya menyusun. Menyusun itu pasti dari yang sederhana ya menuju yang kompleks ya. Jadi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana itu penyusunan. Begitu juga yang katabolisme, namanya saja bongkar ya. Bongkar itu pasti dari yang besar ya, sehingga dibongkar menjadi yang lebih sederhana atau yang lebih kecil. Kalau ini anabolisme kita bisa ibaratkan misalkan orang mau menyusun rumah ya, dari yang sederhana dulu, dari pasir, dari bata, dari semen itu ya, menjadi yang lebih kompleks, yaitu bentuknya rumah. Begitu juga ini katabolisme pembongkaran. Bongkar itu dari yang besar dulu, dari rumah itu dibongkar, nanti bisa diambil batu batanya, pasirnya gitu ya, jadi lebih kecil-kecil atau lebih sederhana lagi. Oke ya, jadi kita harus bisa membedakan dulu apa itu anabolisme dan apa itu katabolisme. Oke, bisa ya, kita lanjut. Kita masuk ke anabolisme dulu ya. Apa itu anabolisme? Nah ini anabolisme tadi ya sudah ya, penyusunan, proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah di sini di dalam proses anabolisme itu terjadi reaksi endogenik ya. Adalah reaksi yang membutuhkan energi ya. Jadi reaksi yang di anabolisme itu nanti membutuhkan energi. Nah ini tadi yang saya bilang ya, bahwa di sini ada small ya, penyusunan. Jadi small atau sederhana nanti disusun menjadi senyawa yang lebih besar atau kompleks ya, dengan bantuan energi. Jadi ini butuh energi masuk untuk mengubah jadi yang sederhana menjadi yang lebih kompleks, atau yang dari yang kecil menjadi lebih yang besar. Itu namanya anabolisme. Nah contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita lihat di sini ada contohnya, yaitu adalah fotosintesis ya. Contoh anabolisme salah satunya adalah fotosintesis. Kita lihat dari reaksi fotosintesis itu gimana. Nah ini ya, jadi ini adalah reaksi fotosintesis ya. Ada air atau H2O dan ada karbon dioksida atau CO2. Terus ini ada panah ini ya, bereaksi dibantu oleh cahaya matahari ya. Jadi ini harus ada energi yang masuk, cahaya matahari dibantu oleh
klorofil sehingga dihasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Jadi kita kalau mau lihat di sini air dan CO2 itu sebagai senyawa sederhana ya, disusun menjadi senyawa yang kompleks. Nah, senyawa kompleksnya itu di sini di glukosa atau C6H12O6. Jadi penyusunan senyawa dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Reaksinya bersifat endergonik, yaitu membutuhkan energi dari cahaya matahari. Itu sama ya, jadi kayak gini prosesnya sama, itu reaksi fotosintesis. Oke ya, kita lanjutkan selanjutnya ke pembahasan katabolisme ya. Jadi di sini seperti yang tadi di awal ya, katabolisme itu proses pembongkaran ya. Dari sini kata kuncinya proses pembongkaran. Pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana ya. Jadi nama aja dibongkar. Bongkar itu berarti yang kompleks menjadi sederhana. Terus reaksinya di sini, reaksi pada katabolisme itu reaksinya eksergonik, yaitu reaksi yang menghasilkan energi. Ini kita bisa lihat ya. Jadi di katabolisme tadi bongkar, yang tadi molekul yang besar atau kompleks dibongkar menjadi molekul yang lebih sederhana ya, atau kecil. Ini dari besar ke kecil. Dan juga di sini sifat reaksinya eksergonik ya. Reaksinya itu menghasilkan energi ya. Jadi bisa dilihat dari yang besar menjadi yang lebih kecil atau sederhana dan menghasilkan energi. Makanya kenapa di katabolisme tersebut reaksi eksergonik ya, reaksi yang menghasilkan energi. Terus apa contohnya? Kita lihat di sini ya. Contohnya adalah respirasi ya. Jadi contoh dari katabolisme salah satunya adalah respirasi. Nah, nanti akan dibahas di pembelajaran selanjutnya ya, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Oke, kita lihat dulu apa itu respirasi di sini ya, reaksinya. Jadi di sini respirasi di sini yang kita lihat adalah respirasi yang aerob ya. Jadi respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya, respirasi aerob itu apa, anaerob itu apa ya. Kini kita lihat dulu ya. Jadi di sini ada C6H12O6 plus O2 menghasilkan H2O atau air dan CO2 dan karbon dioksida, dan tidak lupa ini ya, menghasilkan energi atau ATP. Jadi di sini yang sebagai molekul atau senyawa yang kompleks ya Pak. Nah, senyawa kompleksnya adalah ini ya, gula atau C6H12O6. Nah, ini gula glukosa ini dibongkar ya, dibongkar sehingga menghasilkan senyawa yang sederhana ya. Sederhana ini berarti di sini adalah apa? Air dan CO2 ya. Jadi senyawa kompleksnya gula dibongkar menjadi senyawa sederhana berupa H2O dan CO2 dan juga plus menghasilkan energi ATP ya. Makanya kalau kita misalkan makan itu ya, nanti diproses respirasi, nah ini menghasilkan zat sisa ini ya, H2O nya keluar, uap air, CO2 juga keluar, karbon dioksida, dan sehingga kita menghasilkan energi untuk kita bergerak, untuk kita aktivitas, itu energi dari sini. Oke, itu adalah contoh dari katabolisme. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada contoh soal ini berkaitan tadi. Soal yang pertama ya, contoh reaksi katabolisme adalah ini ya, ingat-ingat ya tadi, kalau katabolisme berarti kata kuncinya adalah pembongkaran ya, bongkar. Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu jawabannya apa ya sebelum kita bahas. Jawabannya adalah yang difermentasi. Kenapa kok fermentasi? Karena ini fermentasi merupakan reaksi respirasi anaerob ya. Jadi nanti di video pembahasan selanjutnya ada respirasi itu ada dua ya, aerob dan anaerob. Nah, ini yang anaerob itu contohnya adalah fermentasi. Kalau yang A itu pembentukan glukosa. Ini jadi kalau pembentukan atau penyusunan masuknya anabolisme. Yang ini juga sintesis. Sintesis itu maknanya bentuk ya, pembentukan
protein. Fotosintesis tadi juga jelas ya, kalau fotosintesis itu salah satu contoh dari anabolisme ya, pembentukan juga. Kemosintesis ini sama, ini juga pembentukan, tapi kalau foto itu dari cahaya, kalau kemo berarti nanti dari zat kimia ya. Jadi untuk yang soal nomor 1 jawabannya adalah ya difermentasi. Oke, ada satu soal lagi, soal nomor 2. Pada tumbuhan kegiatan metabolisme yang tidak termasuk asimilasi adalah apa ya? A. Fotosintesis, B. Penambatan nitrogen, C. Pembentukan gula, D. Kemosintesis, dan D. Respirasi. Kita lihat dulu jawabannya apa kira-kira. Oke, jawabannya adalah respirasi. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Yang tidak termasuk asimilasi, jadi asimilasi itu kayak pembentukan. Fotosintesis tadi pembentukan ya. Ini berarti penambatan itu kayak fiksasi ya, pengikatan. Yang tadinya nitrogen di udara terus diikat sehingga menjadi nitrat, itu jadi lebih kompleks ya. Pembentukan gula udah jelas ya, ini di fotosintesis pembentukan gula atau glukosa. Kemosintesis juga sama, kemosintesis itu sama fotosintesis ya, cuma jadi sumber energinya dari bahan kimia. Jadi yang bukan adalah yang E.